Di balik keruntuhan ini, ada jiwa-jiwa kecil yang terombang-ambing dalam kesedihan. Mereka tidak meminta dilahirkan di medan perang. Mereka hanya ingin hidup seperti anak-anak lainnya. Tapi dunia membiarkan mereka terluka, membiarkan mereka kehilangan, membiarkan mereka menangis dalam kesunyian. Di tengah puing-puing, seorang gadis kecil tergeletak. Bukan hanya terluka, tapi kakinya sudah tiada. Ia tidak menangis. Mungkin air matanya sudah habis, tapi dalam hatinya ia berteriak, "Di mana ayahku? Bukankah tadi ia menggenggam tanganku?" Tapi ayahnya tak akan pernah kembali. Tubuhnya hancur, terkena bom serangan udara yang datang begitu saja, tanpa peringatan, tanpa belas kasihan, dan kini gadis kecil itu hanya bisa duduk, menatap dunia yang tak lagi sama. Ia ingin berjalan, ia ingin mencari obat-obatan. Tapi di Gaza, rumah sakit telah runtuh, dokter-dokter telah gugur, dan obat-obatan hanyalah sebuah kemewahan yang tak bisa ia miliki. Ia butuh kaki palsu, tapi yang lebih dari itu, ia butuh dunia yang peduli, dunia yang tidak hanya melihat, dunia yang tidak hanya berdoa, tapi bertindak. Apakah kita hanya akan diam? Apakah hati kita sudah membatu? Ia tidak butuh belas kasihan. Ia butuh harapan. Ia butuh keadilan. Ia butuh tangan yang menolong. Jika masih ada hati, jangan diam. Bertindaklah sebelum semuanya terlambat. Tapi, dia bukan satu-satunya. Di sudut lain kota yang hancur, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun berdiri. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang membakar jiwanya. Ia kehilangan segalanya. Rumahnya kini hanya abu. Keluarganya terkubur di bawah reruntuhan. Tak ada yang tersisa, kecuali amarah dan air mata. Dan di hadapannya, berdiri sebuah tank. Dingin, kejam, tak tergoyahkan. Dengan tangan kecilnya, ia mengangkat batu. Hanya itu yang ia punya. Hanya itu yang bisa ia lemparkan. Melawan besi baja yang tak kenal rasa. Tapi, tak ada keadilan untuk anak kecil yang hanya ingin membela tanahnya. Mereka menangkapnya, menyeretnya, memukulnya, menyiksanya, tanpa peduli bahwa ia hanyalah seorang bocah yang kehilangan segalanya. Dan di reruntuhan lain, seorang bocah balita berdiri, tubuhnya kotor, wajahnya penuh debu dan air mata. Di tangannya, ia menggenggam foto ibunya. Satu-satunya yang tersisa, tapi ibunya tak akan pernah kembali. Ia hanya bisa berdiri, menunggu, berharap, meski ia tahu tak ada lagi tangan yang akan menggandengnya, tak ada lagi suara lembut yang akan memanggil namanya. Dan ia bukan satu-satunya, ada ratusan, ribuan anak-anak seperti dia, yang kini yatim piatu, yang kini kehilangan segalanya. Mereka tak butuh belas kasihan. Mereka butuh dunia yang peduli, yang bangkit, yang tidak hanya menatap, tapi bertindak sebelum terlambat, sebelum tidak ada yang tersisa, sebelum dunia benar-benar kehilangan nuraninya. Mereka tak punya suara, tapi kita punya. Mereka tak bisa berteriak, tapi kita bisa. Dunia harus tahu, dunia harus peduli, dunia tak boleh diam. Jangan biarkan kisah mereka menghilang. Jangan biarkan mereka terlupakan. Like, agar dunia tahu bahwa kita masih punya hati. Comment, agar suara mereka terus menggema. Subscribe, agar kita terus menyuarakan keadilan. Dan share, bagikan ini ke seluruh dunia. Agar mereka tahu, agar mereka melihat, agar mereka tergerak. Satu klikmu bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Satu tindakan kecilmu bisa menjadi awal dari perubahan besar. Jangan diam, jangan hanya melihat, lakukan sesuatu sebelum segalanya terlambat. Mereka menunggu, tapi sampai kapan?